pertama kita tentunya untuk perwakilan dari Indonesia, RRQ Hoshi. Langsung spam sekarang juga di kolom komentar hashtag Indo Pride-nya juga sekarang, karena tim Indonesia hanya tersisa satu dan akan berhadapan dengan tim Onyx Filipina. Yes, inilah dia match upper bracket antara RRQ melawan Onyx PH. Yang sudah terlihat di sana tampaknya dari Clay dan Vin ya, ini bakal bermain dan bahkan di bawah bertemu dengan Sin dan juga Marky yang cukup berani juga untuk mengambil last picknya itu ke arah Harith. Yang kita tahu ada natural counternya Esmeralda nantinya, dan bahkan itu kecil banget Baloyski itu KB. Yes, tiba-tiba kayaknya terlebih dahulu. Dia harus recall terlebih dahulu. Tapi balik lagi dia adalah seorang roamer. It's okay kalau misalkan dia harus pulang. Namun yang unik adalah Hatred. Dia menggunakan Chow dan emblemnya adalah Assassin untuk High and Dry. Wow. Yes. Dan ini dia fun fact dari Snake Video. Onyx PH adalah tim yang berpartisipasi di M3 dengan pool hero tim tersempit. Hanya 13 hero uniknya, sementara RRQ Hoshi memiliki 25.000 hero unik. 25? Enggak, luas, tenang. Luas banget itu. Gue banget ini, gue bias banget gue. Yes, nggak masalah ya. 25.000 hektar, lumayan jauh ya. Tapi kali ini kita akan lihat bagaimana Bang Sin. Masihkah dia bisa survive? Oh my god, Bang Sin terpick off dikarenakan Baloyski membawa kawannya kali ini ke arah bottom lane. Marky langsung di babysit begitu saja. Tapi kali ini lihat rotasinya, Albert udah level 4. Apakah bakal kontes ke arah Turtle? Karena Kairi, dia kayaknya lebih punya advantage untuk early stage seperti ini dikarenakan adanya Tonros. Dan hati-hati Baloyski ini dia dimakan-makanin sama Finn nih kayaknya. Yes, dari early semua aggression. Abyssal trapnya. Dan bahkan Turtle udah mulai ditarik sama Lancelotnya, terkena arrow, dikasih trap kembali. Albert yang harus berhati-hati karena tinggal seperempat lagi darahnya. Mau dipaksa kontes atau tidak, ada guiding wind tidak dipencet, dan bahkan retribution tidak berhasil didapatkan, dan wave dragonnya oh my god terculik di sana dari seorang Albert. R7 menjadi lini paling depan mencoba untuk nge-trade kill dia, tapi terlalu tebal. Dari Darksky-nya mencoba untuk dihajar 3 orang dan bahkan langsung diamankan oleh seorang Clay. Yes, kali ini trade kill-nya berhasil 2 untuk 2 dan bahkan kerugian awal Albert harus terpick off. Tuan muda Albert kali ini harus farming lebih sabar lagi, dan bahkan Kairi yang mengamankan dari Turtle buff-nya Goni. Wow, ini kalau lihat dari menit-menit emang Onyx PH kuat di early, di mana Selena, Chow, Lancelotnya ini udah main perkara arrow doang tadi. Perkara arrow, lihat memaksakan 3 member dari RRQ juga memakai Purify. Ya, dan kali ini mau nggak mau ya harus lebih sabar terlebih dahulu, dan ingat ada 3 Purify kali ini yang akan digunakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Jadi Hatred benar-benar harus dipantau apakah nantinya flickernya akan digunakan lagi untuk 2 menit ke depan. Tapi kali ini R7 sudah melihat keadaannya di mana dia bakal terkena trap dari Baloyski dan masih bisa survive. Ini dia Bang Otot. Gak perlu gunain satu Purify-nya dari R7 ketika sudah di game tadi. Swinging Eagle-nya dari seorang Finn, dan bahkan Fresh Strike-nya tidak berhasil untuk dapetin 1 hit pun terhadap seorang Lancelot. Masih bisa dihindari, dan bahkan ini early game-nya cukup rusuh dari Baloyski dengan menggunakan Selenanya menuju ke arah top lane. 2 melawan 1, mau dihajar atau tidak, karena Kairi-nya juga sudah mulai muncul di retribution oleh seorang Kairi, dan langsung diamankan begitu saja. Tonrosnya masih bisa dihindari. 24 detik lagi untuk Turtle yang berikutnya. Chase Fate di cancel dan tidak mau dipaksa untuk di arah atasnya. Oke, kali ini bisa dibilang Marky juga mengamankan gold shield turret yang cukup banyak, dan ada pertukaran landing phase. Yes, dan kali ini ada pergerakan lagi. Hatred langsung memaksa Purify daripada seorang Clay. Lihat bagaimana high end dry-nya bekerja. Dia benar-benar bahkan tidak ke-trigger untuk the way of dragon-nya, dan flickernya udah ready. Albert harus dipantau sepertinya Bung Cornet. Gila sih, itu perkara lewat jalur tengah yang emang agak sedikit berbahaya. Walaupun harus berputar lebih jauh, tapi harusnya itu lebih aman dari perputaran rotasi Clay ya. Dan bahkan di sini Turtle masih bisa reset kembali. Roger dari Albert masih cukup jauh jaraknya, mencoba untuk mengulang kembali Kairi. Darksky ada 1 arrow dan bahkan 4 orang mau dikontes atau tidak. Retribution ready.
Satu badan diamankan lagi oleh tim Onyx PH. Masih ada satu Striking Eagle. Ditabrak begitu saya 2 Dragon. Oh my god, langsung dapatkan mencoba untuk men-trade kill. R7 tidak berhasil nge-trade killnya. Dan bakal langsung di-cover oleh teman-teman dari Onyx PH. Dan hampir saja Tuan Muda Albert memakan lele dari seorang Baloyski. Kali ini bahkan ada satu pergerakan R7. Dia mencoba untuk bertahan, masih ada Purify dan dikejar, trapnya masih connect. Tapi R7 masih punya Frostmourne Shield, nggak bakal bisa ditumbangkan. Namun kali ini bottom lane sepertinya harus hilang. Goni, what happened? Gila, ini permainan makro dan early potential dari teman-teman Onyx PH tuh bener-bener dimaksimalin. RRQ harus pilih-pilih teamfight di early gamenya. Erunya sih. Iya sih. Ayo perlahan-lahan tapi pasti. Namun ingat Bung Cornet, tenang. Jangan tegang karena apa? Karena Tuan Muda Albert ini menggunakan Roger. Ini adalah hero snowball yang kalau satu kali mendapatkan advantage atau keuntungan, dia Momentum, akan ya. mendapatkan momentum yang berlipat ganda. Tinggal dicari nanti momentumnya gimana. Apalagi RRQ Hoshi juga kita tahu untuk dari MPL Indonesianya sering banget comeback dan bahkan Finn-nya bakal terjebak di depan, namun tidak akan ada contest fight untuk kali ini. Finn lagi dan lagi kena arrow, bakal terpok lagi damage dari Baloyski. Ini kalau andaikan saja bukan tim Indo ya. Ini dari draft sih gue yakin banget dari draft RRQ mid game to late game harusnya mereka bisa balikin keadaan, apalagi kita lihat juga dari Bangsin ya yang memulai untuk dapetin stacknya, fokus untuk farming. Ya, kita lihat juga dari Clay yang masih aman untuk poin killnya juga dia dapetin 2 kill. Dan kita lihat dari anak-anak RRQ dan juga Onyx PH belum berbeda cukup jauh dari segi goldnya. Tinggal gimana caranya untuk momen-momen team fight selanjutnya yang mungkin di sini agak sedikit berbahaya. Albert yang mencoba untuk menghindar Web Dragon dari hatred-nya. Lihat masih bisa hidup dan bakal langsung jadi Bushian. Sekarat dia, mana berat strike-nya, 1 hit lagi dan tidak berhasil didapatkan. Hatred masih bisa hidup. Mencoba untuk flicker kah? Tidak ternyata. Dan kayaknya iya langsung mundur ke arah belakang dengan flickernya. Dan kali ini Kairi yang sudah mendapatkan informasi bahwa Tuan Muda Albert tidak memiliki retribution, dan kali ini langsung diamankan dengan cepatnya. Lihat bagaimana Bangsin langsung menubur ke depan, tapi masih punya Tonros dan bakalan ada Circling Eagle, namun tidak ada target yang optimal. Glarski dalam keadaan immune, dia Black Dragon Transformation dan langsung mundur bubar jalan dari RRQ Hoshi. Yes, masih mencoba untuk mereset kembali. Terkena arrow lagi Finn. Tidak ada guiding win. Tapi lihat langsung dibalikin kembali. 1 trade akhirnya didapatkan oleh vaksinnya. R7 tidak boleh terlalu memaksakan, mencoba untuk kembali menarik untuk team fight selanjutnya. Ini yang harus dilakukan sama anak-anak RRQ Hoshi. Tetap sabar, tetap farming dulu, dapetin banyak stacknya dan dapetin momentum untuk team fight agar lebih rapi lagi untuk bisa nge-trade lebih banyak lagi. Wah, ini bahaya banget sih, apalagi mengingat Marky langsung menuju ke arah Holy Crystal. Dan lihat perbedaan levelnya, dia level 10 loh sebagai gold laner Goni. Nah itu dia, dan tentunya Kairi lihat melevik roar setelah war. Wah, ini Holy Crystal amanin Marky ini benar-benar RRQ Hoshi. Mereka bisa sebenarnya membalikin pertandingan, tetapi harus benar-benar pilih pas momennya, pas baru bisa membuka fight. Oh, tapi kali ini Finn langsung Circling Eagle ke arah belakang Baloyski. Ternyata langsung ada pergerakan Jutkunedu. Dan lihat kali ini Clay-nya bakal dikejar. Albert bakal tertangkap di arah depan, bakal ada phantom execution and that's another point kill. Oh my god, Kairi dia mendapatkan triple kill. Apa yang terjadi? RRQ Hoshi hilang 4 membernya. Wah, gua cuma bisa melongo melihat apa yang terjadi barusan. Puncture yang dilakukan dan langsung Tonros ke arah tengah, triple kill dalam waktu yang sangat cepat oleh seorang Kairi. Dan itu adalah team fight yang benar-benar nih kita akan melihat kembali replaynya ketika Finn ya membuka 1 Striking Eagle dan Baloyski yang benar-benar langsung lompat dengan meraih flickernya, dibawa, ditarik jauh ke belakang, and then memaksakan R7 juga langsung mengeluarkan Polystar Moon-nya. Dan lagi-lagi yang dilakukan Kairi itu benar-benar on point banget. Dia langsung menuju ke arah 1 orang, yaitu Parsianya dan Parsianya. Gak peduli, yang penting ada minions wave di arah tengah, puncture dan langsung ke arah Parsianya.
Dan ini yang bakal bahaya adalah Baloiski-nya yang bisa instant kill karena dia udah punya Calamity Reaper sekarang. Lihat arrow-nya kena terus dan tidak ada informasi sama sekali karena kali ini cukup berbahaya dari Baloiski yang dia trap-nya benar-benar on point banget. Arrow-nya benar-benar memporak-porandakan banget formasi dari RRQ Hoshi. Lihat kena lagi Vin-nya dan kali ini langsung ada pergerakan Saman Force ke arah belakang. Jut Kunedo dan Albert dalam ancaman. Albert ditumbangkan. Tuan muda Albert kali ini harus hilang. Babang Pipin juga yang menyusul dan bahkan kali ini Hatred di trap kill. Bangsin dia datang mendapatkan double kill juga daripada seorang Clay from Bogor. Kali ini tapi ternyata lihat Bangsin mendapatkan kali ini seorang Baloiski. 3 untuk 3. Bangsin kali ini 1v1 situation melawan Kairi tapi masih ada Phantom Execution. Lihat oh my god, the timing wipe out dan Onyx PH itu kritis banget padahal Bung Kornet. Oh, itu benar-benar timing yang sebenarnya dari kedua core, benar-benar itu tinggal gimana caranya mainin insting untuk mendapatkan killnya antara seorang Bangsin dan juga Kairi. Tapi Kairi dia mendapatkan timing yang tepat banget. Dia punya Tonros, dia punya Phantom Execution yang pas banget di rerumputan dan langsung dapetin damage-nya ke arah seorang Bangsin. But it's okay, masih bisa untuk mengulur waktu kembali karena kita lihat sudah kembali hidup dan bahkan tidak ada yang mendapatkan satu objektif Lord dan tidak bisa langsung nge-push walaupun sudah wipe out barusan dari anak-anak Onyx PH. Yes, bener banget. Dan kalau kita ngeliat itemnya nih, Albert belum mendapatkan true damage, endless battle-nya belum jadi. Sementara kalau kita ngeliat kanan, Kairi dengan 16.000 gold-nya udah langsung on the way Blade of Despair. Ini benar-benar harus diperhatikan. RRQ Hoshi, mereka ketinggalan gold, mereka ketinggalan turret. Dan mudah-mudahan tentunya satu momen saja dibutuhkan untuk kembalikan pertandingan ini. Tetapi untuk 11 menit pertandingan hampir 12, Onyx PH mengontrol Land of Dawn. Asli ini satu momen bisa banget loh untuk kembali. Apalagi hero-hero fall off dari teman-teman Onyx PS ini banyak banget. Untuk sekarang kali ini Bangsin terkena Well Dragon Phantom Execution dan bahkan Bangsin mencoba untuk melawan dua hero sekaligus tapi gak bisa. Unstoppable daripada seorang Kairi. Kali ini 4 member dari RRQ Hoshi mulai diporak-porandakan, dipaksa untuk pulang. Glarski mencoba untuk dengan Black Dragon Form-nya dia memaksa pulang semuanya. Lihat Cyclone Eye-nya bahkan diambil. Kairinya langsung hadir juga. Phantom Execution lagi. R7 apakah mampu untuk bertahan? Arrow-nya dilontarkan lagi. Tidak boleh ada yang mendekat ke arah Lord yang pertama karena kali ini Lord pertama akan diamankan oleh Onyx PH. Nih benar-benar tinggal gimana caranya dari RRQ menahan dan bahkan dari Bangsinnya ya sekarang sudah ready untuk flickernya. Tadi ketika di game juga tidak ada flicker. Ya tinggal menunggu ini sudah mau level maksimal walaupun sempat tertinggal dari seorang Kairi yang level maksimum duluan. Lord sudah mulai berjalan di area tengah. Ini di area tengah harusnya bisa ditahan karena kita lihat Clay-nya juga sangat unggul dari segi point kill dan akhirnya itemnya, beberapa itemnya juga sudah mulai jadi untuk dari seorang Parsia-nya. R7 sudah mulai di depan bersama Sanafin. Getting win satu skill Lord karena sudah di atas menit 12. Sudah mulai merelakan satu inhibitor turret. Lord sudah mulai masuk dan mencoba untuk membersihkan minion di arah atas dan bawah. Strategi yang cukup baik dilakukan sama RRQ, melepaskan middle turretnya karena sudah setengah darahnya. Dan lebih baik menjaga di sisi lainnya, KD. Yes, kali ini perlahan-lahan lihat yang harus diperhatikan adalah hatrednya. Tapi arrow-nya connect kali ini. Albert dalam ancaman, langsung terkena Sondros dan hilang. Tuan muda Albert. Baloiski tapi ditukarkan begitu saja. Double kill dari oleh Kairi. Dan Devolis tamunya ke belakang R7 tapi tidak bisa menyelamatkan Bangsin. Bangsin tumbang. The Way of Dragon coming up. Tidak ada Purify. R7 tumbang dan wipe out. Onyx PH memporak-porandakan RRQ Hoshi. Game pertama 13 menit 57 detik. Wow. Aduh. Ini yang harus gua bilang juga ya. Ngomongin soal kedua tim yang bertanding di match kedua. Wah, asli. Walaupun